مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahil kabir muta'al. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Wali Kota beserta staf dan jajarannya, yang saya hormati, yang saya muliakan para ulama, para habaib, para asatiza, wabil khusus kepada Al-Habib Muhammad Bagir, Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, para imam Masjid Al-Munawwar, Ketua MUI, beserta seluruh da'i yang hadir di tempat yang mulia ini, dan jamaah muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita berkumpul sebagai bentuk ekspresi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, di dalam satu syair beliau tentang Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan Maulidul Mukhtari rahmah, hari atau waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmah, adalah rahmat terbesar Allah Subhanahu wa taala lil qarib wal ba'id, bagi orang yang dekat maupun orang yang jauh. Lil qarib wal ba'id, bagi orang yang dekat ataupun yang jauh. Innahu a'zamu ni'mah, dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Innahu akbarul 'id, dan hari raya yang paling terbesar adalah hari raya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana nuran yatanaqqal min zuhurin lil butun, karena cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terwujud dan terlahir di alam dunia ini. Fabadat syamsul hidayah fir rabi' lil uyun, maka muncullah matahari pembawa hidayah di bulan Rabiul Awal, hari dilahirkan Sayyiduna wa Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan pada waktu-waktu tertentu. Allah ciptakan waktu, namun di beberapa waktu tertentu memiliki nilai-nilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tahunnya ada 12 bulan. Namun di setiap 12 bulan dari satu tahun itu ada bulan-bulan yang Allah muliakan. Disebutkan al-ashhar hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahra
fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang sudah termaktub di Lauhil Mahfuz di hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang dinamakan Al-Ashharul Hurum, yaitu bulan Rajab yang terpisah sendiri, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Al-Imam Muhammad bin Umar Fakhruddin Ar-Razi ketika beliau menyebutkan tafsiran yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan ada malam-malam khusus yang Allah muliakan setiap tahunnya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, beliau menafsirkan malam yang 10 yang dimaksud adalah awal daripada hari pertama bulan Dzulhijjah sampai hari ke-10. Ini mulia, Allah berikan keistimewaan di waktu-waktu tertentu. Demikian juga Allah muliakan di setiap tahunnya satu bulan istimewa, yaitu Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa bulan Ramadan mulia? Karena Allah Ta'ala memilih bulan tersebut menjadi waktu yang tepat untuk menjadi saksi sejarah bahwa Allah turunkan Al-Quran di bulan tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka malamnya menjadi mulia, malam Lailatul Qadar. Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani yang lahir 470 Hijriah, meninggal 561 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Gunyah li Talibi Tariqil Haq, beliau meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan suci Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa bulan Sya'ban Nabi sebutkan sebagai bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Ma Ja'a fi Sya'ban, yang membahas tentang keutamaan bulan Sya'ban. Nabi katakan bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena disebabkan Allah turunkan wahyu, perintah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada waktu-waktu yang Allah muliakan. Ada juga waktu yang sifatnya per bulan. Jadi setiap bulan ada waktu tertentu yang istimewa, yaitu ayyamul bid, ayyamus sud, hari putih dan hari hitam. Ada juga yang bersifat usbu'iyah, per pekan, 7 hari, Senin sampai Ahad. Di seluruh hari tersebut ada hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahkan dijadikan hari Jumat satu nama surat di dalam Al-Qur'an dengan nama surat Al-Jum'ah. Kenapa demikian? Karena hari Jumat adalah hari yang Allah pilih memiliki kemuliaan dan keutamaan, sehingga disebutkan Yaumul Jum'at
sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah pemimpin dari seluruh hari. Kemudian dalam satu hari ternyata waktu yang ada 24 jam, ada waktu-waktu tertentu yang mulia. Dalam waktu satu hari ada waktu awal pagi dan awal sore. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila." Wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah dengan banyak mengingatnya dan bertasbihlah kepada Allah di awal waktu pagi dan di awal waktu sore. Allah sebutkan waktu awal pagi dan waktu awal sore. Kenapa disebutkan waktu ini waktu yang mulia? Ada juga waktu sepertiga malam. Ini waktu istimewa. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhal muzammil kummil layla illa qalila nisfahu awin kusum minhu qalila auzin alaihi warattilil Qur'ana tartila." Disebutkan sepertiga malam karena istimewanya sepertiga malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah, dari Abi Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin." Allah Ta'ala menurunkan rahmat khusus di setiap malam. Yabqa thulusul lail akhir, di sepertiga malam paling akhir. Allah nyatakan, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa padaku, aku akan ijabah. "Man yas'aluni fa u'tiyah." Siapa yang meminta di waktu tersebut, aku akan berikan. "Man yastaghfiruni fa aghfiralah." Siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan terima istighfarnya. Di waktu sepertiga malam. Al-Imam Ahmad ibn Ali ibnu Hajar al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, dalam kitabnya Fathul Bari ala Syarhi Sahih al-Bukhari, beliau mengutip ucapan daripada Imam Malik bin Anas yang lahir 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Imam Malik mengatakan, yang dimaksudkan Allah turun ke langit dunia hina yabqa thulusul lail akhir, di waktu sepertiga malam, adalah rahmatun makhsusah, yaitu rahmat khusus yang Allah turunkan. Bukan Allah turun ke dunia layaknya seperti makhluk. Kenapa waktu tersebut Allah turunkan rahmat khusus? Kaitannya dengan ayat Al-Quran disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Beliau menyebutkan ayat, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Punya koneksi, punya kolerasi antara rahmat khusus yang Allah turunkan di waktu sepertiga malam dengan rahmat terbesar yang Allah kirimkan kepada kita daripada dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di waktu sepertiga malam itulah cahaya Nabi Muhammad SAW berpindah ke alam dunia, berpindah ke alam realita. Maka kejadian tersebut Allah abadikan, Allah muliakan menjadi waktu mustajabah bibarkati maulidin Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa Nabi kita. Diceritakan oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitabnya Khosaisul Kubra. Imam Suyuti membuat riset ilmiah, penelitian, mengumpulkan tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Beliau temukan ada 1000 keistimewaan Nabi Muhammad SAW. 1000 keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah membuat riset ilmiah, mengumpulkan seluruh mukjizat Nabi Muhammad SAW, maka terkumpul 3000 mukjizat Nabi Muhammad SAW. Lebih hebat dari nabi-nabi lainnya.
Diceritakan oleh Imam Suyuti dalam kitab Khosaisul Kubra, di saat Nabi Muhammad SAW baru lahir, beberapa hari setelah beliau lahir, paman beliau Sayyiduna Abbas menggendong ponakannya yang ia cintai. Ketika waktu malam ada rembulan yang terang benderang, maka Nabi Muhammad yang pada waktu itu masih bayi digendong oleh pamannya Sayyiduna Abbas, maka digendong keluar rumah, di teras rumah. Maka di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menunjukkan jarinya ke arah rembulan. Kemudian beliau gerakkan ke kanan, rembulan ikut ke kanan. Beliau gerakkan ke kiri, rembulan ikut ke kiri, sampai membuat pamannya ketakutan melihat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masih bayi. Para ulama menamakan irhasat. Irhasat itu adalah hal-hal khawarikul adat, hal-hal yang luar biasa yang terjadi dari Nabi Muhammad SAW sebelum beliau dilantik menjadi Rasul. Ini waktu istimewa. Seluruh waktu istimewa yang ada kembali kepada waktu kelahiran Nabi Muhammad. Kalau tidak ada maulidun Nabi, hari, waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin ada waktu-waktu mulia yang lainnya. Sehingga dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin Qutbi, beliau mengatakan bahwa hari kelahiran Nabi adalah sumber daripada seluruh hari yang mulia di dalam Islam. Kemudian yang kedua, tadi waktu Allah berikan ada waktu-waktu istimewa. Ternyata waktu-waktu istimewa ini dikumpulkan oleh seorang ulama hadis namanya Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 458 Hijriah. Beliau membuat riset ilmiah, mengumpulkan riwayat-riwayat yang berkaitan tentang waktu-waktu mulia. Diberikan judul Fadailul Awqat, nama kitabnya, keutamaan waktu. Dan beliau simpulkan di dalam kitab tersebut, beliau simpulkan bahwa tidak ada hari yang paling mulia seperti hari dilahirkan manusia terbaik di alam jagat raya ini yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Allah Ta'ala ciptakan dan berikan kemuliaan di tempat-tempat tertentu. Tidak semua tempat itu memiliki nilai kemuliaan yang sama. Tempat yang paling mulia disepakati oleh konsensus para ulama, yaitu yang ada di Makkah. Inna awwala baitin wudiya linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Inilah tempat yang paling mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, Nabi bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajidah, Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Jangan kalian melakukan perjalanan terkecuali kalian menuju kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di dalam riwayat Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, di dalam musnadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa Masjidil Haram. Satu kali salat di masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, maka pahalanya lebih besar 1000 kali salat dibanding masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kenapa bisa berbeda? Karena Allah pilih tempat-tempat tersebut menjadi tempat yang mulia. Ada seorang wali Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf yang beliau di Jeddah. Beliau pernah menyatakan dalam satu muhadarat bahwa Ka'bah itu dibangun untuk dipersembahkan kepada Nabi Muhammad. Ka'bah dibangun itu untuk dipersembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipersembahkan untuk Nabi Muhammad? Allah perintahkan Nabi Adam
mencari letak geografis di mana itu Makkah. Nabi Adam mencari. Ketika ketemu, dibuat konsep pembangunan. Waktu berjalan ke zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, Allah perintahkan keduanya membangun Ka'bah. Disaksikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika dibangunkan Ka'bah, sudah dibangunkan, maka Nabi SAW kemudian lahir ke alam dunia. Ketika Nabi lahir ke alam dunia, kiblat pertama itu Baitul Maqdis. Al-Imam Al-Qastalani dalam kitabnya Irsyadus Sari ala Syarhi Sahihil Bukhari, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Namun hati kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kiblat itu ke arah Ka'bah. Maka di saat Nabi menginginkan hal tersebut, Allah Ta'ala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram." Kami melihat engkau wahai Nabi Muhammad memandang ke langit, mengharap agar kiblat dipindahkan. Maka sekarang waktunya kami perintahkan engkau untuk mengarahkan pandanganmu ke arah kiblat yang engkau suka. Maka palingkanlah wajahmu ke Ka'bah. Makna Masjidil Haram adalah Ka'bah di ayat tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Juga disebutkan oleh Imam Qurtubi yang lahir 600 Hijriah, meninggal 671 Hijriah di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Pertanyaan muncul, kenapa pakai kalimat tardoha, kiblat yang engkau suka? Maka ini berkaitan dengan historis sejarah panjang. Bagaimana Ka'bah itu didirikan oleh para nabi terdahulu. Allah Maha tahu apa keinginan kekasihnya. Allah Maha tahu apa yang disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum lahir keinginan Nabi Muhammad, Allah telah mengetahuinya. Oleh sebab itu Allah perintahkan Nabi Adam, Allah perintahkan Nabi Ibrahim, Allah perintahkan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Karena Allah tahu nanti kekasihnya Nabi Muhammad ingin arah Ka'bah, arah kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Maka disebutkan tardoha, yang engkau suka. Seandainya Nabi suka arah kiblatnya Maluku Utara, maka Allah akan berikan. Seandainya Nabi mau arah kiblatnya ke Sulawesi, maka Allah akan berikan. Bukan masalah kiblatnya, tapi masalah keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblatan tardoha. Oleh sebab itu luar biasa. Ini tempat menjadi mulia hakikatnya karena ada Nabi Muhammad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri mulia ini, yaitu kota Makkah, tidak akan bisa mulia, kata Said Muhammad bin Ali al-Maliki. Itu maka tidak bisa mulia kecuali karena sebab anta hillun bihadzal balad, engkau tinggal di negeri tersebut. Buktinya Yathrib, Madinatul Munawwarah, sebelum Nabi hijrah, maka menjadi kota atau negeri yang biasa-biasa saja, tidak punya kemuliaan. Tapi di saat Nabi pindah ke Madinatul Munawwarah, berubah menjadi kota suci karena ada Nabi Muhammad. Sehingga ulama mengatakan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sakana al-madinata fazala anha marad wa sarat mahrusatan bil malaikati fa kaifa idza sakana qalbak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinatul Munawwarah yang sebelumnya kota tersebut penuh dengan penyakit. Ketika Nabi tinggal di tempat tersebut, seluruh penyakit hilang.
Yang tadinya kota tersebut tidak dijaga oleh malaikat, ketika Nabi pindah ke Madinah, maka kota Madinah dijaga oleh malaikat. Bagaimana caranya jika Nabi tinggal di hatimu? Sallallahu alaihi wasallam. Makanya menjadi mulia Makkah wa Madinah. Ada satu riwayat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Zawziyah Al-Qayyim yang lahir 691 Hijriah, meninggal 751 Hijriah. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ada satu tempat mustajab namanya Multazam. Multazam ini tempat mustajab. Ibnu Zawziyah Al-Qayyim mengatakan, kenapa tempat itu mustajab antara rukun dan bab Ka'bah? Karena tempat tersebut pernah menjadi tempat bersandarnya Nabi Muhammad. Itu tempat kena punggungnya Nabi Muhammad. Allah jadikan tempat itu tempat mustajab. Al-Multazam maudi'un yustajabu fihi du'a ma da'a Allah Ta'ala fihi da'watan illa istajabaha. Ibnu Abbas mengatakan Multazam adalah satu tempat yang mustajab, doa diterima oleh Allah Ta'ala. Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah di tempat tersebut dengan satu doa, melainkan pasti Allah terima doa tersebut. Kenapa bisa istimewa Multazam? Karena Multazam itu tempat bersandarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tempat mulia lainnya, Baitul Lahm. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku Nabi Isa di hari aku dilahirkan dan di hari aku akan meninggal dan di hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Nabi Isa lahir di Baitul Lahm. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Dijelaskan tempat itu adalah tempat menyembelih hewan. Tidak ada nilai, tidak ada harga, tidak ada kemuliaan. Namun di saat tempat tersebut menjadi tempat kelahiran Nabi Isa, maka tempat tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Oleh sebab itu Makkah juga sama. Makkah itu mulia karena Nabi lahir di kota Makkah. Makkah itu mulia karena Nabi lahir di kota Makkah. Imam Malik bin Anas pernah ditanya, mana lebih mulia? Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Maka Imam Malik bin Anas mengatakan, kalau yang engkau maksudkan masjid, tentu saja Masjidil Haram lebih mulia. Tapi jika engkau maksudkan orang yang tertanam di dalam tanah kota Madinah, yaitu Nabi Muhammad, maka tentu Nabi Muhammad lebih mulia dari Ka'bah, lebih mulia dari Masjidil Haram, lebih mulia dari Masjidil Nabawi, lebih mulia dari Masjidil Aqsa, lebih mulia dari kolam, lebih mulia dari ars, lebih mulia dari langit, lebih mulia dari bumi, lebih mulia dari segala sesuatu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa diajak dialog dengan Allah. Allah memilih lokasi tertentu, yaitu di Bukit Turi Sinai. Syekh Yaqut Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan mengatakan letak geografis dari Bukit Turi Sinai itu ada di wilayah Mesir. Nabi Musa ingin berdialog dengan Allah. Nabi Musa meminta untuk bisa melihat Allah. Allah nyatakan lantaroni, engkau tidak bisa melihat aku. Tapi Nabi Muhammad Allah undang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pangkatnya, berbeda derajatnya, berbeda kebesarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah dipilih lokasi untuk berdialog dengan Allah, Nabi Musa masuk ke Bukit Turi Sinai. Allah perintahkan, fakhla na'alaika innaka bilwadi mukaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskan kedua sendalmu, engkau berada di lembah yang suci. Nabi Musa pun melepaskan sendalnya dan berdialog dengan Allah. Nabi Muhammad SAW pergi di tempat yang maha suci, bukan paling suci, tempat yang maha suci, di Sidratul Muntaha. Tidak ada satu makhluk pernah injak itu tempat, bahkan malaikat tidak ada yang masuk. Hanya seorang manusia
yang Allah pilih, yang Allah cintai, yang Allah sayangi, bernama Sayyiduna Muhammad. Bernama Sayyiduna Muhammad. Satu-satunya yang bisa masuk ke tempat maha suci tersebut, Sidratul Muntaha, yang luar biasa. Nabi Musa ketika di dunia, di Bukit Turi Sinai, ingin berdialog dengan Allah, padahal tidak bisa melihat Allah, padahal tidak langsung berdialog dengan Allah. Tapi Allah izinkan Nabi Musa bisa mendengar firman-Nya. Bukan Nabi Musa berdialog dengan Allah. Itu pun diperintahkan melepas sendal. Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah undang ke tempat yang maha suci tanpa diperintahkan melepaskan kedua sendal. Maka sendalnya Nabi sebelah saja dari sendalnya Nabi itu lebih mulia, lebih agung, lebih mahal dari alam semesta beserta isinya. Satu sendal Nabi yang pernah menginjak tempat yang maha suci, Sidratul Muntaha, sendal tersebut lebih mahal dari dunia, dari alam semesta beserta isi-isinya. Karena sendal tersebut pernah menginjak tempat yang sangat suci, Sidratul Muntaha, yang tidak mungkin lagi ada makhluk yang bisa sampai ke tempat tersebut kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah nyatakan, kami perlihatkan kepada engkau tanda-tanda kebesaran. Ditutup, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia mendengar dan melihat. Al-Imam Al-Alusi Al-Bughdadi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani fi Tafsirul Azim wa Sabil Mathani, beliau mengatakan bahwa makna domir, dia mendengar dan yang melihat di situ kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendengar dan melihat wujudnya Allah. Fala ainun tarahu fid dunya siwal Mustafa. Tidak ada satu mata yang ketika hidup di dunia pernah melihat Allah kecuali Al-Mustafa, kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agung, mulia. Dalam kitab Faidul Qadir, Al-Imamul Al-Munawi mengatakan, satu riwayat disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyadi mafatihul jannah, di tanganku ada kunci-kunci surga. Biyadi mafatihul jannah, di tanganku ada kunci-kunci surga. Maknanya adalah Nabi memiliki surga. Kita punya kunci rumah, bukan berarti yang kita miliki kuncinya saja, tapi kita miliki rumah beserta isinya. Allah berikan Nabi Muhammad kunci-kunci surga, bukan miftah. Kalau miftah satu kunci surga, tapi mafatih, kunci-kunci surga yang memiliki arti seluruh kunci surga ada di tangan Nabi Muhammad. Artinya Allah ciptakan surga dipersembahkan untuk Nabi Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, disebutkan di dalam kitab Tarikhur Rusul wal Muluk yang disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Ibnu Abbas mengatakan, Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul jannata. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, aku Allah tidak akan ciptakan surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 458 Hijriah, dalam kitabnya Syu'bul Iman meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hurrimatil jannatu 'alal anbiya'i kullihim, diharamkan surga bagi seluruh para nabi, hatta adkhulaha, terkecuali
aku Nabi Muhammad yang membuka kunci surga, pintu surga, dan masuk terlebih dahulu, baru diizinkan seluruh para nabi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau berbicara tentang keagungan Nabi Muhammad, sendalnya saja gak ada nilainya dunia dan alam semesta dengan satu sendalnya Nabi Muhammad. Keringatnya Nabi Muhammad, satu tetesan keringat Nabi Muhammad, kata Anas bin Malik ketika disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Kashful Ghummah an Jamil Ummah yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah, beliau mengatakan bahwa mindilun Nabi khairun minad dunya wa ma fiha. Sapu tangannya Nabi ketika mengusap keringat beliau itu harganya lebih mahal daripada dunia dan seisi dunia, kata Sayyidina Anas bin Malik. Karena keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ajarkan anak-anak kita untuk ta'azim, mengagungkan Nabi. Jangan dengar ceramah yang mengajarkan kurang ajar kepada Nabi. Dengarkan ceramah para da'i, para ustadz yang mengajak kita mencintai Nabi Muhammad, yang mengajak kita menghormati Nabi Muhammad. Kalau lihat di kitab-kitab ada hal-hal yang kurang pantas dinisbatkan kepada Nabi, jangan disampaikan ke masyarakat, karena pasti itu salah. Sejarah sifatnya subjektif, hasil penelitian. Hadis-hadis baik sahih, hasan, dhaif, juga hasil penelitian para muhadditsun. Ada yang sahih, ada yang hasan. Belum tentu ulama lain mengatakan itu dhaif, yang lain mengatakan itu sahih. Ini seluruhnya hasil penelitian. Oleh sebab itu, ketika ada riwayat-riwayat, ada pernyataan-pernyataan yang di situ meniwaskan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak pantas dinisbatkan kepada beliau, maka dipastikan itu tidak mungkin beliau miliki sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sempurna. Imam Busiri mengatakan, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summa istafa habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi gairu munqasimi. Beliau Nabi Muhammad sempurna, zahir, batin, fisik, akhlak, nasab, seluruhnya sempurna. Kemudian Allah mengangkat menjadi kekasihnya. Kalau Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kalau Nabi Muhammad Habibur Rahman. Al-Khalil wal Habib berbeda. Kalau Khalil teman dekat, tapi kalau Habib kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu saya tutup dengan kita sama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah bahwa salawat dan salam kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Adim salata ala Muhammadin faqabuluna hatman bighairi taraddudin a'maluna baina qabuliha baina raddiha wa qabul illa salata ala Nabi Muhammadin. Teruslah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena salawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima tanpa ada keraguan. Amal ibadah kita ada kalanya bisa diterima oleh Allah dan ada kalanya bisa ditolak oleh Allah, kecuali salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji.
وزمان أنت حاكمه زلم فيه من العوج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالهجج شانع الرجي فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل يوم نرتجي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل البيت المصطفى تريهم أمال الأرض فالذكري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج شبهوا بالأنزم الزهر مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.